Kami mengucapkan ikut berduka atas kejadian kebakaran gedung di Kemayoran. Saat ini Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri telah menerima 21 kantong jenazah. Adapun keluarga yang merasa kehilangan keluarga bisa melapor ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri di gedung DVA, yaitu sebelah kantinnya Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini kita belum melakukan pemeriksaan karena belum ada permintaan dari penyidik. Kita nunggu surat dari penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dan identifikasi. Demikian rekan-rekan media, mungkin ada pertanyaan. Saat ini sudah ada beberapa keluarga yang sudah datang di posko antemortem. Sebentar satu-satu. Belum kita periksa, SOP kami biasanya kita harus ada suratnya dulu baru kita lakukan pemeriksaan. Belum, ya. Baru satu keluarga. Ya, nanti kami koordinasi dengan penyidik. Kami kurang tahu, kami akan koordinasi dengan Bidokes Polda Metro. Sementara masih ada 21 kantong jenazah. Permohonan kami untuk keluarga yang kehilangan bisa membawa foto dari korban yang terlihat gigi dan identitas lainnya. Mungkin ada gambar sidik jari dan lain-lain juga bisa kita anukan. Ada lagi rekan-rekan? Cukup? Ya. Yeah. Tergantung dari kesukaran dari korban, kondisi korban. Artinya mulai hari ini akan dilakukan pemeriksaan lagi, Pak? Tim kita sudah siap bahwa tim antemortem, tim postmortem, tim DNA, dan kita sudah kerjasama dengan UI. Tadi kita lihat anggota kami berupaya untuk menurunkan korban jiwa itu dari mulai lantai 6 sampai dengan ke bawah, dan yang terakhir tadi teman-teman mungkin melihat yang obesitas memang punya kesulitan sendiri juga buat kami untuk mengangkatnya. Pak, ada pintu darurat nggak sih Pak? Ada pintu daruratnya nggak sih Pak? Ya, pintu darurat kan ada di atas sebenarnya, dan kami alhamdulillah kami selamatkan 19 jiwa tadi, mungkin teman-teman juga melihat 19 jiwa berhasil kami selamatkan. Pak, anggota yang luka-luka Pak, ini katanya petugas dari pemadam kebakaran dan luka-luka itu luka-lukanya apa saja, apa yang ada yang lebih parah luka-luka? Ya, anggota kami satu orang yang hanya luka sedikit, mungkin nanti Pak Kapolres juga akan menambahkan dari anggota Pak Kapolres tadi ada. Pak, artinya 19 orang yang selamat ini betul, ya? Betul. Ada luka bakar atau? Ada luka sedikit aja yang kami evakuasi 19 orang. Karena serpihan atau? Ya karena upaya-upaya untuk penyelamatan sih sebenarnya, ada yang kepalanya agak lecet sedikit dan sebagainya. Pak, korban kebanyakan ditemukan di lantai 3 dan lantai 5 ini penyebabnya apa ya Pak ya? Evakuate mestinya ya, mungkin karena sifat asap ya memang dari bawah ke atas. Kebakaran ini hanya di lantai bawah dan kami berhasil memadamkan lantai bawah, tapi karena asap
yang sampai ke atas ini yang juga menjadi perhatian kita juga. Lantai bawah berarti hanya lantai 1, Pak? Ya, lantai 1 aja. Kemungkinan meninggal ini karena kehabisan Kabel oksigen. Pak, Ya. saat kejadian di dalam itu ada berapa orang sih Pak dari keterangan? Informasi yang kami terima total ada sekitar 80 karyawan ya, kan kejadian pada saat makan siang di 12.43. Jadi mungkin Saat ini seluruh korban ini sudah dievakuasi semua Pak? alhamdulillah kami sudah evakuasi dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk dilanjut. Kenapa bisa memakan banyak korban, Pak, sampai 22 itu meninggal? Ya karena jalur akses yang ke atas ya, ke atas ini kan juga butuh energi ya, mungkin ke kalutan dan sebagainya mungkin gitu. Paling banyak korban ditemukan di lantai berapa, Pak? Lantai 3 dan 4. 3 dan 4. Itu sebenarnya bukan tidak area kebakaran api. Betul. Ya, Pak Kapolres ada yang mau ditambahkan? Cukup. Cukup. Lantai 4 clear, Pak. Gedung sendiri Pak yang di sini Pak udah memenuhi syarat belum Pak ketika ada kejadian kebakaran? Informasi yang kami terima sudah berupaya dipadamkan dengan APAR. Itu sekitar 5 unit APAR berupaya untuk memadamkan karena jenisnya baterai lithium di bawah mungkin perlu evaluasi kembali. Berarti ledakan baterai ya Pak penyebabnya ya Pak? Masih dalam penyelidikan. Ya, ya, masih ya. Ya, masih. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, tapi seperti kami sampaikan tadi di awal, kebakaran terjadi di pukul 12.43 dan 12.50 anggota kami sudah tiba dan langsung melakukan pemadaman, gitu ya. Sampai dengan tadi pukul sebentar nih Pak, Gub telepon sebentar saya. Siapa nelfon? Pak Gub. Oh, oke. Pak izin, tadi kira-kira berapa lama pemadamannya ya? Nanti dengan Pak bisa aja. Saya mau WhatsApp. Ayo rekan-rekan. Bentar. Belum, media belum doorstop, Pak. Media belum selesai tadi, Pak. Ini yang Mas dikit aja. Maaf ya.
Lakukan otopsi dan identifikasi. Selain itu, pihak rumah sakit juga mempersilahkan masyarakat yang merasa anggota keluarganya menjadi korban untuk mengecek rumah sakit. Namun RS Polri menyatakan siap untuk melakukan identifikasi jenazah. Rumah sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri telah menerima 21 kantong jenazah. Adapun keluarga yang merasa kehilangan keluarga bisa melapor ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Tim kita sudah siap bahwa tim antemortem, tim postmortem, tim DNA, dan kita sudah kerjasama dengan UI juga, kita sudah koordinasi dengan UI maupun Inavis. Saat ini kita sudah bergabung dengan 2 jurnalis Kompas TV. Ada Zefanya Situmeang dan juru kamera Ian Faris di lokasi kejadian kebakaran. Dan ada juga Fedriska Ananda dan juru kamera Bondan Wicaksono. Kita ke Zefanya dulu. Zefanya, jadi update terkini sudah ada korban berapa banyak yang ditemukan oleh tim gabungan di sana? Ya, update terakhir, Cindy dan juga saudara tadi disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Sutatyo, ini menyebut ada 22 korban meninggal dunia yang sudah berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana 7 diantaranya ini adalah laki-laki dan 15 diantaranya ini adalah perempuan, di mana salah satunya ini adalah ibu hamil. Tadi dinyatakan bahwa proses evakuasi sudah selesai dilakukan, di mana saat ini dari Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Polres Metro Jakarta Pusat ini tengah melakukan olah TKP untuk melakukan penyisiran kedua kalinya atau double check begitu ya, memastikan bahwa kondisi sudah benar-benar kondusif, sudah tidak ada lagi korban begitu. Ini memastikan kembali, dan tadi kami juga mengkonfirmasi bahwa api juga memang sudah sepenuhnya padam, sudah tidak ada lagi api-api kecil yang menyala begitu, di mana saat ini fokusnya adalah untuk double check atau penyisiran kembali. Tadi juga alat-alat sudah dilakukan perapihan oleh petugas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. Apel selesai bertugas juga tadi sudah dilakukan, sehingga saat ini dari Gulkarmat DKI Jakarta ini akan kembali ke markasnya masing-masing begitu. Dan saat ini tadi disampaikan juga pernyataan terakhir dari Kadis Gulkarmat DKI Jakarta Bayu Megantara bahwa ada korban yang selamat juga yang sudah diselamatkan, yakni ada 19 orang, di mana rata-rata korban yang selamat ini tidak ada mengalami luka bakar, tapi memang mengalami luka-luka seperti terkena serpihan material yang berjatuhan, kemudian juga mengalami sesak begitu ya hingga lemas. Namun ini juga sudah diamankan, dibawa langsung ke rumah sakit begitu. Kemudian tadi kami juga bertanya, ini rata-rata memang korban paling banyak ditemukan di area lantai 3 dan 5 begitu ya, di mana api atau kebakaran ini hanya terjadi di lantai dasar sebenarnya, tapi karena areanya begitu sempit dan tidak ada susah begitu ya untuk turun ke bawah karena area dasar yang kebakaran, sehingga para korban yang berada di atas, lantai atas ini tidak bisa mengevakuasi diri keluar dari gedung, sehingga rata-rata korban yang meninggal ini dikatakan kemungkinan dikarenakan kehabisan oksigen karena asap yang begitu pekat begitu ya menguasai area lantai 3 sampai dengan 6 ke atas. Demikian Cindy, terkait dengan penyebab juga tadi disampaikan ini dugaan sementara karena ledakan baterai yang ada di area lantai dasar, tapi ini masih dalam proses penyelidikan juga. Tadi dikatakan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan ini masih akan dilakukan penyelidikan lebih dalam terkait penyebab dari kebakaran yang terjadi di gedung drone ini. Zefanya, kalau begitu ketika sudah selesai pemadaman, saat ini yang akan dilakukan selanjutnya apa? Apakah olah TKP dan bisa dipastikan tidak ada korban lagi yang masih terjebak? Ya, Cindy, saat ini Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta Pusat maksud kami, bersama dengan Gulkarmat DKI Jakarta ini masih sedang melakukan olah TKP di dalam
dilakukan double check penyisiran kembali untuk memastikan sudah benar-benar tidak ada korban lagi yang harus dievakuasi. Karena tadi penyampaian terakhir ini Kapolres, begitu juga dengan dari Kadis Gulkarmat DKI Jakarta menyebut total yang sudah final begitu ya, korban ini ditemukan ada sebanyak 22 orang, di mana 7 diantaranya ini adalah laki-laki dan 15 diantaranya ini adalah perempuan. Dan rata-rata memang korban ini meninggal dikarenakan kehabisan oksigen karena tidak bisa bernafas akibat asap yang begitu pekat di area lantai 3 hingga lantai 5 ke atas, dan ledakan atau kebakaran ini terjadi di area lantai dasar. Tadi juga dikatakan ada satu korban yang ditemukan di lantai dasar begitu ya, di area kebakaran. Sehingga memang saat ini dari petugas masih melakukan penyisiran kembali untuk memastikan sudah benar-benar tidak ada korban. Tadi juga disampaikan ada beberapa petugas yang mengalami luka-luka juga, seperti dari tim Gulkarmat ada yang terkena serpihan material yang jatuh, begitu tadi dari pihak polisi juga ada yang sedikit luka-luka tapi sudah langsung ditangani untuk dilakukan pemulihan. Kembali ke studio, Cindy. Oke, dari TKP kita bergeser ke RS Polri. Fedriska, kalau tadi disampaikan ada 22 jenazah. Kalau di RS Polri sudah berapa yang tiba di sana? Apakah identifikasi juga sudah dilakukan? ...22 jenazah berhasil dievakuasi dari kebakaran gedung drone. Diinformasikan tadi sebagiannya adalah wanita, ada pula ibu hamil yang sudah berhasil dievakuasi. Sisanya juga ada yang laki-laki. Setelah dievakuasi dari gedung yang terbakar ini, para jenazah kemudian nanti akan dibawa ke RS Polri untuk proses otopsi dan identifikasi. Dugaan penyebab kebakaran masih didalami, olah TKP juga akan dilanjutkan, tapi dugaan sementara adalah ledakan dari salah satu baterai. Informasi dari jurnalis Kompas TV di lapangan, kebakaran terjadi di lantai 1 yang menyebabkan korban lainnya kesulitan untuk melarikan diri. Kita sapa lagi jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di RS Polri. Fedriska. Ya, Cindy. Oke, Fedriska, dari 22 korban yang meninggal dunia, jenazah yang sudah dibawa ke RS Polri, dan apakah sudah ada yang diidentifikasi juga? Saat ini dari RS Polri masih menunggu terkait dengan surat permohonan proses identifikasi dan juga otopsi dari penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Karena tadi seperti disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit RS Polri, disampaikan bahwa mereka belum bisa membuka ataupun melakukan proses identifikasi jika belum ada surat permohonan identifikasi dari penyidik. Jadi memang saat ini meski beberapa saat waktu lalu baru saja tiba satu jenazah laginya, artinya sudah 22 kantung jenazah yang diterima oleh RS Polri, namun memang belum dapat dilakukan pemeriksaan karena masih menunggu terkait dengan surat permohonan pemeriksaan dari penyidik Polres Jakarta Pusat. Tadi seperti yang saya katakan, sendiri sudah 22 jenazah yang sudah diterima oleh RS Polri. Bagaimana kemudian terkait dengan proses yang akan dilakukan selanjutnya adalah melakukan proses identifikasi, di mana proses identifikasi ini tim dokter dari RS Polri harus mencocokkan terkait dengan data antemortem dari para korban ini dan kemudian dicocokkan dengan jenazah yang diterima. Jadi memang tadi kami juga pantau begitu ya, dari pihak keluarga juga sudah datang untuk memberikan ataupun membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan informasi para korban seperti foto yang memang menerangkan wajah dengan jelas, kemudian struktur gigi dan kemudian sidik jari. Jadi memang data-data ini sudah dikumpulkan oleh tim DPI Polres ataupun tim DPI RS Polri untuk dapat dilakukan pencocokan dengan jenazah yang sudah terima. Tadi informasi kami dapatkan dari yang akan diserahkan untuk melakukan pemeriksaan untuk dapat melakukan serangkaian pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap ke-22 jenazah yang sudah diterima di RS Polri saat ini. Jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan Bondan Wicaksono dari RS Polri. Sebelumnya ada Zefanya Situmeyang dan Ian Faris dari TKP. Tetap berhati-hati teman-teman. Terima kasih atas laporan Anda. Kami beranjak ke berita selanjutnya di Sapa Indonesia Malam. Tidak hanya manusia, saudara. Gajah-gajah juga turut berperan membersihkan kayu gelondongan.
udah yang Pokoni nggak? Yang Bukarmat Pokoni nggak? Bukarmat tadi apa Bayu yang kita ada? Bukarmat tadi ada Pak. Tunggu. Kayak gini tapi komposisinya kayak gini. Gak apa-apa, miring. Nanti kita naik lagi ke kanan. Nanti karena mono kali.
Oh, saya bisa ke sini. Pahlawan kesiangan datangnya nggak ada. Oh, jadi dua. Iya. Siapa? Nggak tahu disuruh. Kalian mau habis ini masih ya? Nggak tahu. Disuruh. Terus nggak jadi.
dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati ya? Kalau yang luka-luka Kramat? Nggak tahu ya. Tapi tadi di Kadis 2 Karmat update 19 orang. Apa ya? Oh yang 19 orang. dia Kadis Sulawesi Jakarta kan? DKI Jakarta. Oh pusat ya? Pusat. Ya maksudnya orangnya cuma Bayu Megantara. Bayu Mega. Megantara. Megantara kan hanya itu. Oh, Megantara ya? Iya dari nanti online juga. Oke, oke. Sama kaca. Ya ada bahas-bahas apa? Ya gitu. Tadi di Mendagri ada apa sih? Hah? Mendagri ada apa sih? Itu katanya manggil Bupati Aceh. Oh iya soal ini ya. Iya. Tapi udah datang tadi. Aku belum sampai sana, aku di situ Kamu belum nyampe. Aku kira aku di tengah-tengah. Aku lagi di jalan, disuruh ke sana ke sini. Keluar. Woi, sini woi. Woi, di belakang. Di belakang. Sini, Pak. Diamin. Belum. Sini, Pak. Jangan maju. Woi, katron di belakang, woi.
Udah ya. Rekan sekalian, saya Yang terdiri Pak suruh duduk dulu. udah. Belum. Udah ya. Rekan-rekan sekalian, saya bersama dengan TNI dan Polri hadir ketika kebakaran yang terjadi di tempat ini bersama dengan Damkar, Wali Kota Jakarta Pusat. Tadi saya mendapatkan laporan nanti untuk untuk jumlah korbannya, biar Pak Kapolres yang akan menyampaikan. Tetapi pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Sehingga dengan demikian sekali lagi sebagai Gubernur Jakarta saya sungguh sangat berduka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguh sangat berduka dan mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Untuk lebih lanjut kami minta pada Pak Kapolres untuk menyampaikan. Nanti Pak Kapolres yang menyampaikan ya. Temuan antara dari Pak Gubernur apa Pak tadi setelah melihat? Ya nanti detailnya Pak Kapolres karena itu substansinya beliau yang bertanggung jawab ya. Ada evaluasi nggak sih Pak untuk standar gedung ini di Jakarta yang seperti ini agar tidak ada... Kalau ada gedung lantai 6 sebenarnya pemadam kebakarannya ada. Tetapi untuk case yang seperti ini mereka tidak persiapkan sama sekali. Sehingga kemudian apa yang terjadi sekarang itu adalah cerminan dari hal itu. Evaluasinya bagaimana nanti Pak? Ya nanti kita indikan. Ada sanksi untuk pemilik perusahaan Pak mungkin? Nanti kepolisian yang akan. Korban Ya. meninggal Pak, ada santunan Pak dari Pemprov Pak? Hah? Korban meninggal dunia. Untuk santunan korban meninggal dunia? Pokoknya semua yang meninggal menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta untuk penguburan dan sebagainya. Tadi saya udah telepon Kepala Dinas Pemakaman dan Hutan Kota untuk disiapkan. Mungkin tidak bisa di satu tempat karena jumlah. Yang kedua, untuk yang sakit dan sebagainya luka menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta. Nah, hal-hal lain, hal berkaitan dengan peristiwa di lapangannya, jumlah yang meninggal, peristiwa apa dan sebagainya, tentunya ini kewenangan tanggung jawab Polri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres Pak, tambahannya Pak. Pak Kapolres langsung aja Pak. Pak Kapolres langsung aja Pak. Baik rekan-rekan sekalian, duduk. Terkait dengan baik, jadi perlu kami sampaikan saat ini di Rumah Sakit Polri sudah terdapat sebanyak 22 korban kebakaran di lokasi ini, yaitu 7 laki-laki dan 15 wanita. Dan dari pihak rumah sakit juga segera kami proses administrasinya terkait dengan permintaan visum dan lain-lain agar pihak keluarga korban bisa segera mengambil keluarganya. Dan di sana juga sudah dibuat posko untuk membantu para keluarga korban. Selanjutnya pada saat ini pula tim Lab4, Laboratorium Forensik Polri sudah hadir dan sudah melaksanakan olah TKP untuk menemukan sebab-sebab terjadinya kebakaran. Dan dari Polres Jakarta Pusat juga melakukan pemeriksaan kepada semua saksi-saksi termasuk nanti pemilik usaha maupun pemilik gedung. Nah, sehingga kami mohon waktunya untuk kami bisa segera menyampaikan perkembangan kepada teman-teman media sekalian. Tentu kami serius untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kebakaran ini. Makanya nantinya akan ada sanksi Pak? Ya tentunya nanti kita lihat hasil pemeriksaan, tentu nanti kita akan gelar perkaranya apakah ada keterlibatan atau kelalaian yang terjadi atas pihak-pihak dari pemilik usaha maupun pemilik gedung. Namun demikian mohon kami beri waktu untuk bisa segera memberikan kejelasan terkait dengan perkara ini. Sudah ada tersangka ya Pak? Sudah ada upaya untuk melakukan panggilan apa? Ya ini kami secara proaktif akan melakukan pemeriksaan di Polres. Tadi sudah beberapa kami bawa ke Polres Jakarta Pusat untuk pemeriksaan.
dan juga satu anggota kami Kapolsek Kemayoran juga terluka di bagian tangan dan saat ini sedang ditangani di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sementara kenapa Pak ini penyebabnya? Kalau dari keterangan tadi memang sementara baru karena baterai dari drone yang terbakar. Namun sebabnya terbakar saat ini tim lapor masih bekerja. Mohon waktunya agar tim lapor bisa segera menangani dan mengetahui titik sumber api pertama dari kebakaran ini. Untuk yang didalami berarti untuk yang korban tadi yang dari damkar ada 1 orang, namun tidak parah. Namun untuk yang anggota Polri, Kapolsek Kemayoran saat ini sedang akan menjalani operasi pada pukul 7 di Rumah Sakit Islam. Pak, izin mempertegas saya Pak, berarti yang didalami adalah penyebab dan dugaan kelalaian ya Pak ya? Tentunya dari penyebab tersebut kita akan kaji lagi apakah penyebab tersebut juga dihubungkan dengan kelalaian atau ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. Termasuk izin-izin dan sebagainya tentu akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk keluarga korban Pak, Untuk keluarga korban bisa langsung ke Rumah Sakit Polri. Di sana sudah ada posko dari Polda Metro Jaya dan Rumah Sakit Polri untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk bisa segera mengambil jenazahnya. Jumlah korban luka Pak berapa? Saat ini tadi disampaikan oleh dari Damkar ada sekitar 2 luka ringan, namun yang berat adalah dari Kapolsek Kemayoran. Ya. Oke, demikian, terima kasih. Kejadian pemilik gedung tidak ada di lokasi Pak? Nanti kita lihat, karena tadi kami fokus tadi adalah untuk evakuasi baik yang selamat, ya, karyawan lainnya, termasuk mengevakuasi korban. Nanti kita akan panggil satu persatu untuk bisa ke Polres Jakarta Pusat. Oke, demikian, terima kasih.